Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini kita akan mempelajari tentang salah satu prosedur pada masalah gangguan sistem urogenital, yaitu perawatan nefrostomi. Untuk tindakan yang akan kita lakukan sesuai dengan prosedur yang sudah teman-teman miliki. Yang pertama adalah tahap pengkajian. Ada 4 hal utama yang harus teman-teman kaji. Yang pertama adalah kaji kebutuhan klien terhadap perawatan nefrostomi. Yang kedua, teman-teman harus mengkaji catatan medis atau rekam medis klien. Yang ketiga, kaji juga kesiapan psikologis klien untuk dilakukan perawatan nefrostomi. Dan yang terakhir, jangan lupa Anda juga harus mengkaji balutan lukanya. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah peralatan. Peralatan yang kita butuhkan yang pertama adalah di sini sudah tersedia basic dressing set. Di sini atau biasa kita kenal dengan set steril. Di dalamnya sudah terdapat, ada yang teman-teman lihat ada tempat sampah steril, kemudian ada duk, bisa juga duk bolong. Kemudian di dalam sini mungkin tidak nampak, sudah ada beberapa instrumen, yaitu pinset chirurgis, pinset anatomis, kemudian gunting perban yang steril, kemudian ada kom steril, dan juga dilengkapi dengan kom kecil. Di sini juga sudah terdapat beberapa depers dan kasa. Kemudian peralatan lain yaitu yang bersih atau non steril. Di sini sudah terdapat pinset anatomis dan juga gunting perban yang barangkali diperlukan untuk menggunting plester nantinya. Di sini kita letakkan di dalam bak instrumen yang kecil. Peralatan lain yaitu bengkok atau tempat sampah. Kemudian ada pengalas. Kemudian kita juga mempunyai gelas ukur yang digunakan untuk mengukur urin nantinya. Kemudian untuk bahan kita sudah memiliki handscoon bersih, kemudian handscoon steril sesuai dengan ukuran. Kemudian untuk cairan yang digunakan untuk membersihkan kita mempunyai NaCl 0,9% yang steril. Kita untuk flushing kita memiliki ini SPED dan Aquades. Kemudian untuk topikalnya, obat topikal, Anda bisa menggunakan apapun sesuai dengan resep dokter. Di sini kita menyediakan salep antiseptik dan juga sofratul. Kemudian ada juga alkohol swab, plester hipoalergenik, dan yang tidak lupa adalah hand sanitizer. Selamat pagi Ibu, saya perawat Kartika. Hari ini saya akan melakukan tindakan perawatan luka nefrostomi pada Ibu. Namun sebelumnya bisa Ibu tolong sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Saya pinjam gelangnya ya. Baik, saya cek gelangnya sudah sesuai ya Bu dengan gelang identitas. Nah di sini nanti saya akan membantu Ibu untuk melakukan perawatan selang dan luka nefrostomi. Untuk seperti catatan yang saya baca, luka Ibu ada di sebelah kiri ya Bu ya, di pinggang belakang ya Bu. Ya, jadi nanti ketika tindakan saya akan minta Ibu untuk miring ke kanan dan saya akan membantu membersihkan luka dan mengganti perbannya. Kemudian waktu yang diperlukan kurang lebih 5-10 menit saja Bu, dan tempatnya Ibu cukup di sini saja. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, bisakah kita mulai sekarang Bu? Baik, kalau begitu saya persiapkan alat juga ya Bu ya. Kemudian menutup tirai. Kemudian bantu pasien diposisikan. Kebetulan pasien memiliki luka di sebelah kiri. Kemudian pasien dibantu untuk miring ke arah kanan. Dan kemudian kita buka area yang akan dilakukan perawatan. Untuk area yang tidak kita lakukan tindakan, silahkan Anda tutup dengan selimut atau dijaga privasinya. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian gunakan handscoon bersih.
urin di sini sudah tertampung lebih dari 2/3. Jika terisi lebih dari 2/3 kantong, kita perlu membuang terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita gunakan gelas ukur untuk mengetahui jumlah urin yang keluar. Setelah urin yang ada di urin bag kita buang, jika diperlukan flushing, kita bisa melakukan flushing melalui area ini. Jadi port ini sudah tersedia menggunakan 3-way. Nanti kita akan flushing melalui port yang ada di sisi ini. Caranya adalah untuk flushing gunakan spad dan Aquades. Spadnya kita siapkan dulu. Seperti biasa, sebelum dilepas pastikan untuk dikencangkan. Kemudian Aquades buka. Ambil Aquades sebanyak 3-5 cc. Oke, Aquadesnya sudah kita siapkan. Kemudian siapkan alcohol swab. Setelah spad kita isi dengan Aquades dan alcohol swab juga kita siapkan. Langkah selanjutnya adalah buka portnya. Jangan dibuang untuk tutup portnya tadi. Kemudian kita bersihkan menggunakan alcohol swab. Nah, jangan lupa pastikan Anda menutup port yang ke arah akan dipasang spad. Kemudian selanjutnya arahkan penutup ke arah yang menuju ke urin bag. Oke, demikian. Jadi nanti cairan akan masuk ke area nephrostomy tube atau selang nephrostomy. Selanjutnya kita bisa lakukan spooling atau flushing sebanyak 3-5 ml dengan waktu cukup pelan ya. Jadi 5-10 detik. Masukkan perlahan-lahan. Baik, sudah kita masukkan 5 cc. Selanjutnya arahkan penutup ke arah spad. Kemudian lepaskan spad yang digunakan untuk flushing. Tutup kembali. Kemudian tidak perlu ditarik, jadi biarkan saja air yang kita gunakan untuk flushing mengalir ke arah urin bag dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Kita membuka bagian perbannya. Oke, kita gunakan pinset. Ketika membuka perban, pastikan Anda berhati-hati, jangan sampai selang nephrostominya tertarik. Jadi Anda bisa membiarkan plester yang fiksasi tetap di sini dulu sampai nanti tindakan selesai. Hati-hati ketika membuka karena bisa jadi ada area kasa yang tersangkut di bagian ini. Oke. Nah, untuk membuka area kasa yang ini Anda harus pelan-pelan ya. Setelah perban kita lepas, kemudian kita observasi area insersi nephrostomy tube. Anda perlu memperhatikan apakah ada tanda-tanda nephrostomy tube-nya tertarik atau lepas, kemudian adakah tanda-tanda infeksi di sekitar area insersi. Setelah itu kita melepas handspoon dan menyiapkan alat-alat yang steril. Kemudian kita bisa menyiapkan beberapa alat steril.
steril. Kemudian jika kita memerlukan untuk mungkin ini anda lihat ini tertutup ya, instrumennya tertutup oleh duct, kita bisa menggunakan salah satu hand spoon yang steril terlebih dahulu. Nah, di sini Anda bisa menggunakan hand spoon yang steril untuk menggeser beberapa barang yang steril. Pastikan alat-alat tersebut tetap berada di area yang steril. Kemudian untuk alat yang lain kita bisa menyiapkan menggunakan tangan yang belum kita pasang hand spoon sterilnya. Kemudian jika kita mau menggunakan sufratul, kita bisa siapkan juga. Oke, ini sudah terbuka sedikit. Anda bisa meletakkan seluruhnya ke dalam sini. Ya, bisa juga Anda mengambil secukupnya, jadi langsung dipotong. Jangan lupa gunakan gunting yang steril juga. Jadi di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu ya. Sama halnya jika Anda memerlukan menggunakan salep, jadi Anda bisa buka salepnya, kemudian Anda bisa letakkan sedikit di kasa. Baik, setelah itu kita sudah menyiapkan beberapa alat yang kita perlukan. Jika perlu mendekatkan, silakan didekatkan. Setelah itu gunakan satu hand spoon steril yang kita pakai. Baik, hand spoonnya sudah kita gunakan semua. Kemudian kita bisa mulai melakukan perawatan luka. Setelah kita menggunakan zero hand spoon, kita siapkan area yang kita perlukan. Jadi kita akan jaga area yang steril tetap steril. Jadi di sini kita siapkan area supaya tetap steril. Ya. Kemudian jika di tempat Anda yang tersedia hanya bengkok, Anda bisa gunakan bengkok. Ini kebetulan besar sekali. Biasanya di set steril plastik kuning yang tersedia adalah plastik yang ukurannya kecil. Kemudian diletakkan di area, maaf ya, di dekat layar ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan. Anda bisa singkirkan dulu yang ada, kemudian dengan menggunakan pinset Anda bisa menggunakan dappers maupun kasa untuk melakukan perawatan luka. Di sini saya membasahi kurang lebih 3 dappers. Jangan lupa dikeringkan. Kemudian letakkan di tempat mana saja asal steril. Anda boleh meletakkan dappers yang sudah Anda basahi, asal masih masuk area steril. Baik, cara membersihkannya adalah dengan cara melingkar.
boleh menggunakan kasa ataupun Deppers, silahkan Anda lebih nyaman yang mana. Kemudian Anda perlu melihat area tubnya. Jika ada darah, sisa darah, atau ada kotoran, Anda juga bisa membersihkan, tapi hati-hati jangan sampai tertarik. Ya, ini tidak wajib, tapi Anda juga bisa melakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian bersihkan. Nah, setelah selesai, Anda bisa menutup area di sini. Sebelumnya bisa diberikan obat topikal yang sudah kita siapkan. Misalnya ini, jadi kedua tangan saya masih steril ya. Anda bisa mengoleskan langsung. Maaf saya tidak mencontohkan karena ini pentemnya kurang bersahabat dengan obat topikal. Kemudian di sini Anda bisa menggunakan Sufratul. Jadi ini saya ambil bagian tengahnya ya. Anda bisa gunakan bantuan. Jadi letakkan melingkari area insersi. Ya, Anda bisa memperkirakan panjangnya nanti ya. Oke, setelah itu kita siapkan satu kapas yang akan kita gunting bagian tengahnya. Maaf, satu kasa ya. Nah, sama dengan sebelumnya, kita juga selipkan ke bagian bawah. Nah, atur sedemikian rupa supaya bagian insersi ini ataupun bagian selangnya atau tubnya tidak terlipat. Jadi kita beri seperti ganjalan di sini. Oke. Asumsi sudah cukup ya. Kemudian setelah itu kita bisa fiksasi. Jika Anda merasa kesulitan melakukan fiksasi atau menyiapkan plester ketika menggunakan handscoon, Anda bisa melepas salah satu handscoonnya. Tapi di sini saya tetap memakai untuk alasan safety karena nanti masih membersihkan alat-alat yang sudah dipakai. Jadi di sini Anda sudah boleh on. Nah, idealnya balutan yang digunakan adalah balutan yang oklusif. Tapi di sini karena tidak ada transparent dressing, kebetulan tidak tersedia transparent dressingnya. Jadi kita menggunakan teknik balutan semi oklusif. Nah, perhatikan ini sudah tertutup rapat. Kemudian tadi area di sini yang belum kita fiksasi, kita bisa ganti fiksasinya. Jika tadi Anda mau melepas fiksasi yang di area tube di sini sebelum melakukan tindakan pembersihan, boleh saja. Akan tetapi Anda harus memastikan agar area ini tidak tertarik ke bawah, ya, agar tube-nya tidak tertarik ke bawah. Kemudian kita fiksasi. Setelah selesai kita rapikan alat yang sudah digunakan. Untuk sampah kita bisa letakkan di bawah. Rambutnya mau saya ambil dulu. Kemudian lepaskan handscoon. Cuci tangan. Kembalikan pasien ke posisi semula. Nah, setelah kita merapikan alat dan pasien,
kemudian sudah melepas sarung tangan dan kita kembali mencuci tangan. Selanjutnya kita melakukan terminasi. Baik Ibu, alhamdulillah tindakan perawatan nefrostominya sudah selesai. Apa yang Ibu rasakan selama tindakan? Oke, tidak ada rasa nyeri ya Bu ya tadi ya? Tidak ada, oke alhamdulillah. Dan sekarang bagaimana perasaan Ibu? Sudah lebih nyaman ya? Baik, alhamdulillah. Tadi juga Ibu baik sekali sudah bekerja sama dengan saya selama prosedur dilaksanakan. Selanjutnya nanti saya akan kesini lagi kurang lebih 3 jam lagi ya Bu ya. Saya untuk memberikan obat yang jadwal pemberian siang. Itu saja Ibu, kalau begitu saya pamit. Tidak ada pertanyaan atau ada keluhan yang lain Bu? Nggak ada ya? Oke. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu, saya akan kembali ke nurse station. Jika Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memencet bel. Kalau gitu permisi, selamat siang. Setelah kembali ke nurse station, kita melakukan dokumentasi keperawatan. Jangan lupa Anda tuliskan Anda sudah melakukan tindakan apa. Saat ini kita melakukan tindakan perawatan nefrostomi pada nefrostomi bagian sinistra pada pasien X. Hasilnya adalah Anda bisa menuliskan hasil evaluasinya, antara lain yang pertama kelancaran aliran urinnya. Jadi Anda bisa melihat apakah ada selang tertekuk atau tersumbat atau bahkan tertarik. Kemudian yang kedua, Anda bisa melaporkan hasil dari karakteristik urinnya, juga jumlah urin yang keluar di urin bag. Kemudian yang ketiga, Anda bisa melaporkan hasil dari perawatan luka, dari observasi area lukanya. Jadi apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak? Ya, kemudian terakhir jangan lupa tuliskan respon klien. Nah, demikian teman-teman prosedur perawatan nefrostomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.